Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Biobos Pupuk Hayati, channel dimana tempat berkumpulnya para petani organik. Selamat datang buat Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, khususnya para petani padi ya. Hari ini saya akan membahas tentang terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan daripada petani tentang seputaran pupuk Biobos. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ulas di video kali ini. Jadi tetap jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman Bapak Ibu para petani tidak kehilangan informasi terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para petani, khususnya ya yang terkait dengan pupuk Biobos. Pertanyaan yang pertama ini sering ditanyakan oleh para petani adalah bagaimana aplikasi Biobos pada saat pembibitan ya. Bagaimana saat pembibitan itu aplikasi Biobosnya digimanakan ya. Jadi aplikasi Biobosnya bagaimana? Jadi merendam benih ya semalam sebelum penyemaian dengan larutan Biobos secukupnya. Jadi sebelum disemai, rendam benih yang yang akan disemai itu 1 malam dengan pupuk Biobos. Dan tentunya perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya pupuk yang digunakan adalah pupuk yang tutup putih ya. Ini tutup putih. Ini adalah pupuk yang digunakan untuk merendam calon benih ya yang akan kita semai besok ya. Jadi kalau misalkan besok mau disemai malam ini, diupayakan direndam menggunakan pupuk Biobos yang tutup putih ya, tutup putih. Dengan dosis sebagai berikut, yaitu 1 liter air itu dicampur dengan 1 tutup Biobos ini ya. Jadi 1 liter air ini dicampur dengan 1 tutup Biobos ini. Ini tutupnya. Jadi Bapak Ibu bisa takar 1 tutup itu untuk 1 liter air. Jadi dalam kondisi ini tergantung kebutuhan daripada air yang akan digunakan untuk merendam benih padi yang akan Bapak Ibu semai besok ya. Jadi kalau misalkan benih yang akan disemai itu cukup menggunakan 1 liter air, berarti cukup menggunakan 1 tutup pupuk Biobos ini. Jadi kalau misalkan 2 liter bagaimana? Tinggal dikalikan saja. Kalau 3 liter bagaimana? Jadi 1 liter itu bandingannya dengan 1 liter air itu bandingannya dengan 1 tutup Biobos ya, Biobos putih ya, Bapak Ibu jangan keliru ya, pakai Biobos putih. Kemudian kita masuk ke ini pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan ini sering juga ditanyakan oleh para petani, yaitu bagaimana aplikasi Biobos pada saat penanaman. Nah ini perlu Bapak Ibu para petani ketahui bagaimana aplikasi Biobos pada saat penanaman. Jadi 3 hari sebelum penanaman bibit padi, jadi kalau sudah disemai kemudian sudah calon bibitnya itu sudah jadi, bibitnya sudah jadi, 3 hari sebelum penanaman bibit padi, siram atau semprotkan Biobos pada lahan sawah. Jadi pada tahap ini dibutuhkan 2 liter ya Biobos yang dicampur dengan air ya. Jadi dengan air satu liternya itu dibanding dengan 100 liter air. Ini kalau untuk padi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pupuk Biobos yang dipakai untuk persiapan lahan ya, artinya biasanya kan sebelum ditanam, lahan ini kan diolah terlebih dahulu, dibajak misal atau disingkal. Nah setelah dibajak, setelah tanahnya siap, 3 hari sebelum penanaman itu aplikasikan pupuk Biobos, yaitu pupuk Biobos yang tutupnya hijau ya. Jadi Bapak Ibu jangan keliru, pupuk Biobos yang dipakai untuk persiapan lahan adalah tutupnya yang hijau, artinya adalah pupuk Biobos step 1 ya. Jadi pupuk Biobos step 1 ini kalau saya menyebutnya itu seperti dengan pupuk dasar ya. Jadi sama halnya dengan pupuk dasar. Jadi ingat,
3 hari sebelum ditanam pakai pupuk Biobos yang tutupnya hijau ya, yaitu pupuk Biobos step 1. Lalu apabila pada proses ini, pada saat persiapan lahan ya, Bapak Ibu biasanya menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia, maka tetap gunakan seperti biasa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu selama ini sudah habitnya, kebiasaannya menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia, itu gunakan. Hanya saja dalam hal ini ketika diaplikasikan pupuk Biobos itu kurangi dosisnya, yaitu 50%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan pupuk kandang, pupuk kimia, kurangi dosisnya sekitar 50% ya. Kenapa? Ya karena di video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya setiap 6 liter pupuk Biobos ini bisa menciptakan urea berapa, kemudian TSP, kemudian KCl berapa. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Penggunaan pupuk kimia atau pupuk kandang ini harus berjarak 3 hari dengan pupuk Biobos ya. Jadi artinya pemakaian pupuk kandang atau kimia ini harus dilakukan 1 minggu sebelum tanam. Nah jadi gini, pemakaian pupuk kompos dan pupuk kimia ya itu diaplikasikan 3 hari sebelum pupuk Biobos. Jadi kalau misalkan kita pakai pupuk Biobos juga 3 hari sebelum penanaman, artinya 6 hari sebelum penanaman itu dikasih dulu pupuk kandang atau pupuk kimia ya, 6 hari sebelum tanam ya. Kemudian setelah 3 hari dikasih pupuk Biobos. Nah 3 hari berikutnya akan tanam. Nah jadi perlu Bapak Ibu ketahui ini urutannya ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan pupuk kandang atau pupuk kimia, 1 minggu sebelum tanam diaplikasikan terlebih dahulu. Kemudian 3 hari sebelum tanam pakai pupuk Biobos yang botol hijau ya, yang botol hijau. Karena kalau yang botol putih nanti dipakai setelah tanam ya. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan ya, bagaimana aplikasi Biobos pada saat penanaman. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan oleh para petani padi khususnya ya. Bagaimana aplikasi Biobos bila dikombinasikan dengan pupuk kimia? Nah, bagaimana kalau dikombinasikan dengan pupuk kimia? Lahan diolah sebagaimana biasanya dan sebaiknya gulma dan rumput dibuang keluar lahan. Jadi kalau misalkan pada saat pengolahan lahan itu diupayakan ya, gulma itu dibuang ke luar lahan ya, supaya tidak mempercepat hidupnya kembali. Kan kalau biasanya kan kalau misalkan tidak dibuang di luar lahan, masih di dalam lahan, itu bukan banyak mengandung ya, akar-akar aktifnya itu masih ada. Jadi kalau ketika masih di dalam, itu mempercepat ya pertumbuhan kembali gulmanya itu. Kemudian gunakan air seminim mungkin sehingga kondisi dalam keadaan basah atau macak ya. Jadi gunakan air seminim mungkin. Kemudian campurkan 1 liter Biobos dengan 100 liter air untuk lahan seluas 1 hektar ya, atau tangki isi 14 liter itu sama dengan 10 tutup. Jadi kalau misalkan menggunakan tangki semprot itu ya, itu digunakan 10 tutup. Ini kalau menurut dosis ya, tapi kebanyakan kalau misalkan diaplikasikan kebanyakan orang-orang mengaplikasikan, intinya gini, 1 tutup. Jadi 1 tutup ini ya, saya ada mananya, 1 tutup ini bandingannya dengan 1 liter. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan tangki ke 14 liter, maka dikasih 14 tutup. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan bagaimana kalau tangkinya besar 20 liter misal, ada nggak tangki 20 liter ya? Kalau misalkan ada berarti ya 20 tutup. Nah kira-kira gitu. Kemudian kalau 1 hektar ini biasanya sekitar 8 tangki ya. Kalau 1 hektar ini rata-rata kalau
para petani ini mengaplikasikan itu kalau 1 hektar rata-rata 8 tangki. Nah, kemudian jangan lupa ya, ini jangan lupa Bapak Ibu harus perhatikan sebelum disemprotkan, artinya apa? Pada saat pada saat pupuk ini dicampur dengan air, nah diamkan antara 5 sampai dengan 10 menit. Bisa juga sampai 15 menit misalkan. Supaya apa? Ya supaya terutama yang putih ya, supaya bakteri unggul yang ada di dalam bakteri mikroorganismenya itu supaya hidup. Karena salah satu cara membangunkan mikroorganisme yang ada di pupuk biobos ini adalah dengan mencampur dengan air ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, kalau semisal Bapak Ibu ini sudah membuka tutup ini, dan untuk aplikasinya itu bermain dengan tutup, artinya tidak sekali habis, Bapak Ibu perlu berhati-hati. Jangan sampai botol ya terbuka lalu kemasukan air walaupun setetes ya. Jadi diupayakan kalau misalkan pemakaian biobos ini tidak sekali habis dalam 1 liter ini, misalkan dipakai setengah liter misalkan, atau diambil 10 tutup 20 tutup misalkan, sekiranya di sini masih ada, jangan sampai ada air yang menetes atau masuk ke dalam botol ini. Karena apa? Ketika air sudah masuk walaupun 1 tetes, maka bakteri unggul mikroorganisme yang ada di dalam botol ini hidup. Nah, kalau hidup ini harus segera diaplikasikan, tidak boleh lebih dari 24 jam. Karena kalau misalkan tidak segera diaplikasikan, kalau ini sudah hidup, tidak langsung atau tidak bertemu dengan tanah, maka mikroorganismenya ini akan mati ya, Jadi ini Bapak Ibu perlu diketahui ya, jangan sampai nanti karena tidak tahu, jadi ada tetesan air yang masuk ke sini kemudian didiamkan sampai berhari-hari, maka dia akan mati mikroorganismenya. Jadi ini perlu diketahui Bapak Ibu ya. Jadi itu saja ya yang sering ditanyakan oleh para petani khususnya ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mungkin pertanyaan yang terakhir ya yang sering teman-teman tanyakan adalah bagaimana cara mendapatkan pupuk biobos. Nah, ini banyak sekali ini ditanyakan oleh para petani ya, apalagi petani-petani yang di daerah yang di sana tidak pernah melihat atau tidak pernah bertemu dengan distributornya. Jadi gini, semisal Bapak Ibu menemukan distributor di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi karena pupuk biobos ini sudah ada di Nusantara ya, artinya dari Sabang sampai Merauke ini sudah ada, sudah terdistribusi. Kalau misalkan belum ada, berarti distributornya tidak ada di sana. Bagaimana cara mendapatkan kalau misalkan tidak ada distributornya? Kan gitu. Kalau sudah ada distributor mah gampang, tinggal nemuin aja distributor. Tapi kalau misalkan belum ada, bagaimana caranya? Ya, melalui channel biobos ini Bapak Ibu bisa mendapatkan kemudahan. Jadi silakan Bapak Ibu menghubungi nomor admin yang ada di channel ini ya. Ini ditaruh di deskripsi ya. Bapak Ibu bisa kunjungi di sana di deskripsi Bapak Ibu supaya bisa menghubungi bagaimana cara mendapatkan pupuk biobos ya. Karena pada prinsipnya pupuk biobos ini sudah bisa melayani seluruh petani di Nusantara, baik dari Sabang sampai Merauke. Jadi sekali lagi silakan cek deskripsi supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua para petani padi bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mendapatkan pupuk biobos. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Salam planter, sukses selalu buat Bapak Ibu para petani khususnya. Semoga dengan adanya pupuk biobos ini bisa meningkatkan produktivitas, kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal, akhirnya bisa mensejahterakan Bapak Ibu para petani khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.